bukan sekedar muhasabah, renungan jelang 1444 Hijriah. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga, pergantian waktu sesungguhnya menyadarkan kita bahwa usia kita sebenarnya bukanlah bertambah, namun sesungguhnya semakin berkurang. Tahun 1443 Hijriah akan meninggalkan kita, dan datanglah tahun 1444 Hijriah. Semoga asa yang besar kita menatap langit kebahagiaan 1444 Hijriah dengan penuh harapan. Maka ada baiknya sejenak kita bermuhasabah, melakukan evaluasi diri, merenungkan catatan kehidupan yang sudah kita torehkan. Saya ingin menyapa jamaah sekalian. Di Masjid Al-Jabar kita bertemu karena ukhuwah takkan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Hafal Pak? Di Masjid Al-Jabar kita bertemu karena ukhuwah takkan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Maka manfaatkan berdoa ketika majelis ilmu sedang berlangsung, sebab doa-doa kita diaminkan oleh malaikat. Yang sedang punya persoalan, Allah mudahkan urusannya. Yang terbelit hutang, lunas hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mengapa kita mesti bermuhasabah? Kalau kita baca hadis Tirmidzi tentang pertanyaan dari kiamat kelak, itu sungguh sangat menggetarkan hati kita. Betapa tidak? La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidaklah bisa bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Pertama, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Untuk taat atau sebaliknya? Kedua, tentang ilmunya diamalkan atau tidak? Referensi sudah banyak, faham sunnah, tapi ketika tidak diamalkan akan menuai ancaman yang tidak ringan, ancaman yang sangat berat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan kebenaran tapi engkau tidak mengamalkannya? Engkau berkata tidak engkau lakukan. Murka Allah sangat besar. Engkau berkata tapi engkau tidak mengamalkannya. Kemudian pertanyaan ketiga, harta dari mana diperolehnya dan kemana dia habiskan atau dia nafkahkan? Khusus harta, 2 pertanyaan. Dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan. Alhamdulillah kita telah berusaha sekuat tenaga menyempurnakan ikhtiar untuk mendapatkan rizki yang halal, karena kita orang beriman memang diperintahkan Allah hanya makan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik, kemudian bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Alhamdulillah,
sudah Allah berikan rezeki kepada kita. Kemudian yang keempat, tubuhnya, badannya capek dan lelahnya untuk apa? Untuk dimanfaatkan dalam kebaikan. Ringan langkahnya menghadiri majelis ilmu, untuk silaturahmi, menaiki tangga demi tangga ke Masjid Al-Jabar bagi sebagian orang tidaklah mudah, karena sudah terkena sunatullah yang dikatakan asam urat berat. Tapi terasa ringan langkahnya. Kenapa? Satu langkah demi langkah menggugurkan dosa-dosanya. Maka berbahagialah kalau pagi hari ini kita bisa berjamaah di Masjid Al-Jabar. Alhamdulillah jamaahnya 300 orang. Alhamdulillah. Baik. Nah, berangkat dari hadis inilah maka kita bermuhasabah. Sebab kita masih punya ruang dan waktu. Kalau bahasa saya begini, saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga. 50, 60, 70 tahun hanyalah angka. Sesungguhnya makin berkurang usia kita. Mari beramal soleh, jangan ditunda sebelum tiba sesal dan derita. Hafal Pak? Nanti dihafalin ya. Masukkan ke status. Jadi 50, 60, 70 tahun itu cuman angka. Sebenarnya usia tidak bertambah, tapi semakin berkurang. Maka beramal soleh jangan ditunda. Sekarang waktunya, sebelum tiba sesal dan derita. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Makanya kita menyegerakan, jangan sampai muncul penyesalan kelak. Baik. Ada dua waktu utama untuk kita bermuhasabah. Pertama, muhasabah sebelum melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas apapun, apalagi ibadah. Hendaklah kita bermuhasabah. Apakah yang kita kerjakan, yang kita tunaikan itu bermanfaat, membawa kebaikan bagi diri, keluarga, atau orang lain. Bahkan bisa jadi sebaliknya, yang kita kerjakan, aktivitas kita tidak bermanfaat, bahkan menimbulkan mafsadat atau madarat bagi orang lain. Khusus ibadah, tentulah kita harus berhati-hati. Tidak sekedar kita tunaikan, tapi kita telah meyakini ibadah yang kita tunaikan dengan landasan ilmu. Itu yang utama. Seorang Imam Hasan Al-Basri berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sesaat sebelum mengerjakan sesuatu. Apabila pekerjaan tersebut bernilai karena Allah, lillah, billah, maka lakukanlah. Namun apabila sebaliknya, maka tinggalkanlah. Jadi tidak tepat kalau kita berkata bagaimana nanti saja. Kalau bagaimana nanti saja itu resikonya berat. Tapi kalau nanti bagaimana akan berbeda. Ada kehati-hatian sebelum kita melakukan apapun. Bukankah Rasul mengingatkan dalam hadis Tirmidzi yang sangat populer dan kita familiar dengan hadis tersebut, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kesempurnaan iman seorang mukmin adalah meninggalkan hal-hal apapun yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau nggak ada manfaatnya, buat apa kita lakukan? Hari ini waktu berjalan begitu cepat, sementara kita tidak tahu kapan datang ajal menjemput kita. Bahasa saya, ajal tak kenal tua dan muda. Dia datang kapanpun tidak terduga. Selagi kesempatan masih ada, mari persiapkan bekal takwa.
Sudah berapa syairnya tuh Pak? Masukkan ke status, ya. Jadi ajal itu tidak kenal tua ataupun muda. Dia datang kapanpun, tidak terduga. Oleh karena itu selagi kesempatan masih ada, mari kita persiapkan bekal terindah, yaitu bekal takwa. Ini waktu pertama kita muhasabah sebelum melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua yaitu melakukan muhasabah, merenungkan diri setelah kita selesai mengerjakan sesuatu aktivitas apapun, yaitu bermuhasabah atas diri. Apa yang sudah kita lakukan ikhlas karena Allah kah, atau masih ada kepentingan yang lain? Yang kita lakukan aktivitas tersebut sesuaikah dengan tuntunan atau tidak? Jangan-jangan yang kita lakukan hanya mengikuti hawa nafsu atau selera. Padahal kita paham betul bagaimana kedudukan kita sebagai seorang hamba, yaitu di dunia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Jadi dua alasan mengapa kita bermuhasabah. Kemudian sebagai penguat mengapa kita bermuhasabah, sesungguhnya muhasabah itu perintah Allah yang dalilnya tidak asing lagi bagi kita. Imam kita sering membaca ayat ini, Quran surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 di ayat nomor 18. Itu ayatnya tidak asing lagi bagi kita, sangat akrab kita. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu bekal akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalau ayat ini kita renungkan, sesungguhnya mengandung pesan spiritual yang sangat dalam, sekaligus pesan emosional. Betapa tidak, satu ayat dua kali perintah takwanya. Satu ayat dua kali perintah takwanya. Ini termasuk ayat langka yang kita temukan di Al-Quran. Ada di ayat yang lain. Contoh di Quran surat 4 An-Nisa ayat yang pertama, itu juga dua kali perintah takwanya. Baik, jadi kita bermuhasabah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Renungin apa yang sudah kita lakukan, baikkah untuk bekal akhirat kita? Kemudian yang kedua, alasan kita bermuhasabah. Muhasabah sesungguhnya juga merupakan perintah Rasulullah SAW agar kita menjadi orang yang cerdas, orang yang smart, orang yang pandai. Siapa orang yang pandai? Rasul mengatakan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang berakal itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, kemudian beramal sebagai persiapan sesudah kematian. Inilah dia orang cerdas. Sebaliknya, kita berlepas diri, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh. Wal ajizu manittabaha wa tamanna 'ala Allah. Sementara orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu hanya berangan-angan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Pagi hari ini saya melihat orang-orang cerdas. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita banyak merenungkan diri, menutup aib diri kita,
bersungguh-sungguh menahan hawa nafsu, energi kita tumpahkan dalam kebaikan, itulah yang disebut orang yang cerdas. Baik, Ustaz, mengapa mesti sekarang kita bikin muhasabah? Manusia itu tidak lepas dari momentum. Momentum itu sangat penting. Maka kalau kita baca di Al-Quran, satu surat yang dikaitkan dengan muhasabah, itu luar biasa. Seorang Imam Asy-Syafi'i berkata, sekiranya Al-Quran hanya diturunkan satu surat saja,